Itu brownies. Brownies siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, tadi PPT-nya ya, gimana? Udah kesimpulan saran, bayangan saya udah selesai, ternyata di belakang masih banyak. Kepriwe nyusunnya ya? Ya nggak sih? Yang namanya kesimpulan ya nang akhir, Mbok. Oke, pembimbingnya Bu Indri, temanya dari Bu Indri ya. Tapi saya nggak dikonsulin terkait isi ataupun pertanyaan kuesioner ya, sehingga nanti ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan diberikan masukan. Di analisis situasi harusnya kelompok memaparkan terkait dengan angka-angka pasien yang tidak selamat. Tidak selamat itu bisa saja jatuh, bisa saja infeksi. Lah karena ini di settingan posyandu ya, artinya pada saat walaupun mungkin belum pernah dilaporkan ya pasien safety itu lebih banyak di klinik, di rumah sakit yang kejadian di misalnya di posyandunya misalnya terkait misalnya pada saat ditimbang bayinya jatuh misalnya itu jarang terjadi ya, sehingga itu tidak jadi fokus. Tapi memang si kader perlu tahu tentang keselamatan pasien ya, sehingga ketika dia sedang bertugas dia mikirin tentang itu, tentang bahwa pasienku, bahwa orang yang aku ukur berat badannya itu harus selamat gitu ya. Jadi harusnya dipaparkan dulu angka-angkanya gitu ya, itu dianalisis situasi. Terus selanjutnya jumlah peserta 3. Ya, harusnya jangan hanya kader di posyandu itu tok ya, tapi tambah lagi di posyandu yang lainnya. Tadi pesertanya paling enggak ada 20 ya, gitu. Gitu ya. Kalaupun misalnya kadernya cuma sedikit emang ya berarti ditambah ibu-ibu RT-nya gitu. Sehingga terpenuhilah kuota 20. Bisa dipahami ya kelompok ya. Terus selanjutnya adalah ini juga kelompok ada kopas file Irfan, Amalia, Hawa Arum. Kopas file enggak? Ada ya, masih ada yang belum diperbaiki ya, masih ada kata-kata cuci tangan. Ini ya, belum rata kanan kiri. Kayak gini hal sepele, tapi nantinya akan jadi modal kalian skripsi ya, Mbak dan Mas. Jadi jangan kalau tugas kelompok sekarang, Amalina aja yang ngerjain gitu, jangan ya. Nanti rugi pas skripsi, wah Amalina toksing skripsinya lancar. Enggak ya, jadi malah rebutan kutune. Terus latihan ngecek per kata, kan dijawab satu persatu ya, menjawab, ngetiknya salah kayak gitu. Gitu ya. Oke, sekarang Hawa Arum, halo Hawa Arum. Iya, Bu. Ya, ini ada kata-kata min, max, std, maksudnya apa ya? Ini loh, yang dihasil min, max, std, var. Maaf, Bu, yang itu yang mengcopy. Yang mengcopy. Amalina? Amalina tahu nggak? Itu penilaian dari tesnya, Bu. Yang ngerti, lah min kayak apa, max apa. Minimalnya. Gimana? Nilai terendah minimal. Oke. Minimalnya. STD itu standar. STD itu standar. Iya. Nah, yang buat kayak gini siapa emang kemarin?
Itu bagiannya Hawa Arum, Bu. Loh, jadi mau Hawa Arum Kopas. Gimana? Karena kalau Kopas ini nggak bisa ngedit loh. Ngeditnya itu ini kan. Bisa sih dari Word, tapi biasanya angka-angka ini tuh dari Excel. Tapi bisa juga dari Word langsung. Oke, sebenarnya ini udah bagus banget ya. Cuma masalahnya kalian mudeng apa sih nilai min? Oh iya nilai minimal, max nilai maksimal, STD standar deviasi, var varian. Ini nanti pada saat skripsi lah kalian udah bagus banget, udah tahu ini dari awal. Saya apresiasi itu, tapi mudeng per ininya apa, cara nggawe ke pribe, gitu ya, mudeng ya. Baik, Bu. Terus selanjutnya ke pertanyaan. Halo Irfan. Iya, Bu. Ya, Irfan, coba dijawab pertanyaan pretestnya ini. Ada nomor 3 tuh, ada berapa langkah pelaksanaan pasien safety? Ada 7. 7. Terus 4 Hawa Arum. Sasaran keselamatan pasien kecuali adalah apa Hawa Arum? Abu, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Irfan, jawabannya apa, Van? C, Ibu. C. Nak Amalina apa? Penambahan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Penambahan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya soal-soal ini kalian bisa dulu searching di YouTube ya, di YouTube maaf di Google. Jadi bukan berarti pengurangan terus kalian karena bikin kalimat kata kecuali jadi diganti penambahan. Mudeng ya? Iya, Dong Bu. ya. Terus sebenarnya bagus, cuma sayang pesertanya itu cuma 3 ya. Oke, selanjutnya terkait dengan ABCD. Atau mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok? Sambil saya ini kan ABCD-nya. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok 4? Ini yang mendampingi Pak Reva, jadi nggak Amalina? Iya, Pak Reva yang mendampingi. Pak Reva. Iya, Bu. Kemarin penyuluhan berapa menit? 30 menit. 30 menit. Oke. Kita akan membuat TIU ya. Jadi bayangkan sebelum kalian penyuluhan kemarin, kalian punya tujuan apa sih si kader bisa sampai apa? Bisa menjelaskan kembali atau bisa apa, Mbak? Tujuannya itu mau kognitif, afektif, atau psikomotor. Kognitif itu pengetahuan, afektif itu perasaan, psikomotor itu tindakan. Tindakannya, Bu. Sampai ke tindakan. Berarti dapat melakukan. Bayangkan, kalian waktunya 30 menit, si
si kadernya bisa sampai menerapkan 6 sasaran pasien safety. Dan bisa diterapkan nggak sih terkait tadi ada peningkatan kewaspadaan obat. Mudah nggak maksud Putri? Jadi rencana kalian penyuluhan, tujuan akhirnya apakah hanya sampai si kognitif, apa afektif, atau psikomotor? Mudeng ya. Kalau waktunya hanya 30 menit, ya ini ya, dengan tujuan kognitif juga sudah bagus. Misalnya dapat menjelaskan kembali tentang pasien, tentang sasaran ya, sasaran pasien safety. Karena ini pesertanya cuma 3, kan kalian udah tahu pada saat membuat TIU, ya berarti dengan benar semuanya atau 100%. Bisa dipahami? Kelompok Balkis mudah ya membuat TIU seperti ini? Ini kalau kelompoknya Amalina. Kan berarti poin ini apa? Disebut sebagai apa? Irfan. Ini adalah condition ya. Terus kader posyandu Karanggintung apa, Irfan? Audience. Sip. Dapat menjelaskan kembali tentang pasien safety? Degree. Behavior. Perilaku. Ya, perilaku apa yang diharapkan? Perilaku kognitif. Terus dengan benar apa? Degree. Oke, coba yang kelompok Balkis, Siti Fatimah. Yuk kita buat TIU-nya. Saya tulis di sini ya. Setelah dilakukan penyuluhan, kemarin berapa menit Siti Fatimah? 30 menit, Bu. 30 menit. Terus siapa ini? Audiensnya siapa? Anak di RT. RT berapa ya, Balkis? RT 5 RW 2, Ibu. RT 5 RW 2. Kemarin apa? Sampai dapat mempraktekkan ya? Iya. Dapat mempraktekkan cara menggosok gigi. Karena pesertanya 9 ya 9-9-nya harus bisa ya dengan benar. Itu ya. Ya, Coba yuk Siti Fatimah. Ini setelah penyuluhan selama 30 menit apanya ini? itu condition. Terus anak di RT 5 RW 2 Anaknya audiens dapat mempraktikkan behavior, Bu. cara menggosok gigi, behavior. Terus dengan benar adalah degree-nya. Mudeng ya? Iya, Bu. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 4. Kalau nggak ada, boleh ditutup. Bu Ana, mungkin ada masukan untuk kelompok 4? Baik, saya mau nanya aja sih Bu, kelompok 4 selain dapat tema dari dosen pembimbingnya, kenapa memilih tentang pasien safety di posyandu, Mbak? Karena di posyandunya itu sendiri belum dapat penyuluhan atau dari dinas terkait mengenai pasien safety, Bu. Pasien safety itu memangnya apa aja sih poinnya, Mbak? Apa aja Pak poin-poin pasien safety itu? Jangan-jangan Tentang keselamatan pasien. Ya, apa?
IPSG itu apa aja? Tadi Mas Irfan jawab ada 7 ya. Gitu ya Mas ya? Ya, Bu. Iya, ada 7. Ya, Apa aja Mas Irfan 7 itu? Jangan baca ya, kalau nggak kelihatan wajahnya itu curiga melihat buku. Apa Mas Irfan 7? Apa iya sih ada 7? Iya ya Mbak Amalina. Ada 7 ya? Oke sih ngai Penkes kok malah lali ki piye? Wong kok wingi wis ngai Penkes pasien safety. Lah kok lali ditikoni apa bae poine? Ayo Mas Irfan. Udah 7 menit lagi tuh. Apa aja? pengurangan resiko infeksi, ketepatan 1, 2, terus. tepat Kalian lucu. Apa ya Allah nggak dengar saya? tepat pasien. Tepat pasien. Identifikasi, Bob. Komunikasi efektif. 4. Identitas pasien. Identitas ki padha wae to. Identifikasi pasien mau. Masih 4, apalagi 3. Mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Resiko apa? Resiko terjatuh. Jatuh 5, terus Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien. 6, terus Peningkatan komunikasi yang efektif. wis mau. 6 kopi itu 6. 6. Saya perasaan nggak ngajarin IPSG itu ada 7 kok. Ini ilmu baru apa gimana ya IPSG ada 7 gitu ya. Jadi sebenarnya kayak yang disampaikan Putri ya, kayaknya kurang pas memang kalau di posyandu itu ngasihnya pasien safety gitu ya. Terus kenapa itu cuma 3 orang? Sayang banget sih. Terus kayak 1 lawan 1 dong ya, 3 mahasiswa dan 3 kader gitu. Kenapa Mas? Mbak Tuh, cuma 3? Pas dateng tuh kan lagi habis arisan. Yang kader kan cuma 3. Yang lain tuh disuruh ikut penyuluhan, nggak mau, malah pada pergi. Oh, berarti kurang menarik ibu-ibu ya temamu ya. Jadi mereka pada pergi. Berarti itu nanti ditambahkan di ini ya, di kekurangan juga ya. Karena yang namanya penyuluhan, saya aja sedih cuma dapat 9 anak, ini malah dapat 3 lah ya, luar biasa ya. Tambah sedikit aja ini responden. Biar ilmunya tadi lain kali kalau nyari paling enggak 20 gitu ya, biar ilmunya memang bisa efektif, kesebar gitu, enggak cuma hanya 3 orang toh. Nah kemarin tuh rencananya gimana kok? Arisan, ibu-ibu arisan itu memang jadi sasaran atau emang kader aja, kan tinggal kita rencananya ya gimana gitu, mau nyari ibu-ibu arisan semua atau hanya kader, biasanya ibu-ibu PKK gitu ya, kan banyak tuh kalau sasarannya ibu-ibu PKK gitu. Nah, sebagai pembelajaran aja Mbak untuk kedepannya semuanya juga. Kalau Penkes diusahakan 20 lah gitu ya untuk responden atau partisipan. Baik, terima kasih Putri. Ini Mbak Siva ya? Oke, terima kasih Bu Ana. Jadi nanti walaupun usahanya tuh sama ya, usaha apa sih?
usaha komunikasi, usaha menyiapkan materi, usaha menyiapkan kuesioner, itu usahanya semuanya sama. Tetapi yang ibaratnya kalian mancing, mau mancing banyak apa enggak kan ngaruh ke situ. Iya nggak sih? Kayak kelompoknya Balkis, mancingnya dapat 9 ikan misalnya. Anggaplah peserta tadi adalah misalnya ikan, saya mancing ikan. Terus kelompoknya Irfan dapat 3 ikan. Secara wong dodolan ya nanti uangnya lebih banyak. Siapa? Kelompoknya siapa? Balkis, iya kan? Walaupun usahanya kabean sama menyiapkan apa-apa rempongnya tuh sama loh. Jadi eman-eman banget ketika usahanya itu sama tetapi yang dipancing hasilnya berbeda, otomatis nanti akan berpengaruh ke nilai gitu ya. Terus buat pengalaman sih, kalau besok misalnya ada nama 2 pembimbing tuh, ya kan? Pembimbing A dan B, ya dua-duanya dikonsulin, kayak gitu. Gitu ya. Jadi latihan untuk komunikasi. Oke, untuk selanjutnya silakan nanti diperbaiki sesuai masukan dari kami, diupload lagi di Skalsa. Lebih bagus lagi, nilainya akan lebih bagus ketika ada video yang diupload. Mudah ya? Video saat penyuluhan, itu akan jadi nilai tambah. Terkait buku saku, nanti Sonia pada saat kelas offline ya, 1 hari sebelumnya bisa ke Putri, menemui Putri. Oke, terima kasih Putri akhiri dan Bu Ana akhiri ya. Kami akhiri, maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu ya, jaga protokol kesehatan. Jenuh.